Upaya untuk memahami operasi Rusia di Ukraina memang harus didudukan persoalannya di pusat strategi Rusia itu sendiri. Tujuan Rusia bisa saja tidak untuk mengubah Ukraina saja, tetapi untuk membuat NATO membungkuk untuk memaksanya menghormati posisi 1991 atau 1997. Mari kita perhatikan posisi faktualnya saat ini. Sejak awal operasi di Ukraina, pengamat mulai bertanya tentang tujuan, sasaran, dan hasil akhirnya. Tindakan militer dan otoritas Rusia memperjelas bahwa Rusia tidak berusaha menyelesaikan operasi dengan cepat. Lihat betapa keanehan-keanehan berikut. Penarikan pasukan secara sukarela di dekat Kiev. Penolakan untuk mengambil inisiatif. Menghentikan operasi ofensif dan beralih ke defensif. Negosiasi yang tidak ada hasilnya. Pertukaran tahanan yang aneh. Menyerang hampir secara eksklusif terhadap sasaran militer. Penolakan kategoris untuk merusak infrastruktur strategis sipil. Referendum yang diselenggarakan dengan tergesa-gesa. Penolakan untuk menyerang markas musuh dan pusat pengambilan keputusan. Dan masih banyak lagi keanehan lain yang tidak khas dari tindakan tim yang ingin meraih kemenangan cepat dan menentukan, terutama, tidak menyerang DCA, memotong rute suplai, dan lain-lain. Jelas, pilihan termudah adalah menganggap Rusia bodoh. Tentu saja, Rusia mampu harus mengobarkan perang normal. Mengapa tidak? Refleksi panjang membawa kita pada kesimpulan berikut. Mengingat operasi tersebut hanyalah salah satu langkah dalam memerangi Barat, ternyata Rusia memang tidak membutuhkan kemenangan yang cepat dan menentukan di Ukraina. Tentara tidak bermanfaat untuk bergerak terlalu jauh ke depan. Kekalahan Ukraina yang cepat dan total tidak akan mengubah apapun bagi Rusia dalam hal geopolitik. Rusia akan memiliki wilayah baru dan populasi baru, tetapi keselarasan geopolitik global akan tetap sama. Dan Rusia akan selalu dipaksa untuk bermain dengan aturan orang lain, di mana sanksi sepihak akan dikenakan pada Rusia dengan impunitas. Tujuannya tampaknya sama sekali berbeda, untuk memaksa Barat membuang sebanyak mungkin sumber daya keuangan dan militer ke dalam jurang dalam. Dalam permainan catur, sebuah bidah dikorbankan untuk memikat lawan ke dalam jebakan yang tidak bisa lagi dia hindari. Untuk menskakmat. Dan jika kita mengingat tujuan ini, menjadi jelas mengapa Amerika Serikat meledakkan pipa gas Rusia. Tanpa jalur pipa itu, pentingnya pipa gas Ukraina meningkat secara dramatis. Ini adalah upaya untuk lebih melibatkan Eropa dalam konflik. Satu-satunya pertanyaan adalah kapan Rusia akan mempertimbangkan bahwa Barat telah cukup hancur. Karena proyek Ukrainanya bagi Moskow untuk segera mengakhiri konflik dan melanjutkan pembicaraan dengan musuh yang secara ekonomi melemah. Tujuannya bukan untuk mengalahkan Ukraina, ini hanya tugas sekunder, tetapi untuk mengalahkan Barat yang telah memakan terlalu banyak kedaulatan Rusia. Contohnya, jika sanksi dijatuhkan terhadap Rusia dengan impunitas total, maka Rusia tidak memiliki kedaulatan yang cukup. Dalam hal ini, Ukraina hanya menjadi korban dari rezim politiknya sendiri, yang telah mencerabut kebebasannya menyeret negara itu ke dalam konfrontasi antara pemain geopolitik utama. Ini bahkan bukan bagian dari permainan catur, tetapi hanya papan catur tempat permainan itu dimainkan. Selama Rusia berhasil menguangkan mobilisasi, yang bukan bagian dari pemasaran konflik ini pada bulan Februari. Rusia berhasil mendapatkan kembali inisiatif dari waktu ke waktu, cukup untuk menjaga sebagian besar konflik tetap berada di dalam perbatasan bekas Ukraina-Rusia. Dan mempertahankan rasio kerugian yang jelas menguntungkannya, semuanya akan baik-baik saja.